Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menyetubuhi hewan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Kata Rasulullah, maka terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Sangat perlakuan yang sangat menjijikan kalau menurut saya, ya. Tetapi apakah ada orang seperti ini? Ya, berarti memang ada kelakuan sebagian orang yang melakukan hal seperti ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata di dalam hadisnya, maka Allah akan melaknat kepada 4 orang ataupun 4 sekelompok orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana 4 tersebut ya Rasulullah? Yang pertama adalah laki-laki yang menyerupai seperti wanita. Dan yang kedua adalah wanita yang menyerupai seperti laki-laki. Dan yang ketiga adalah orang yang menyetubuhi kepada binatang atau hewan. Dan yang keempat itu adalah yang menyetubuhi sesama lelaki atau homoseksual ataupun wanita dengan wanita. Maka Rasulullah mengatakan bahwa 4 orang tersebut maka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlakuan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana jika ada orang yang melakukan seperti ini, yang menyetubuhi binatang? Maka menurut ulama itu ikhtilafiyah, ya, banyak di dalam hukumannya itu banyak berbeda pendapat ulama begitu. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya sama seperti zina, dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa hewannya pun harus dibunuh seperti itu. Jadi berbeda pendapat ulama. Kalau dari hadis Rasulullah SAW, maka menurut Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa bunuhlah jika ada orang yang melakukan menyetubuhi dengan binatang, dan bunuhlah juga binatang tersebut. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadis riwayat yang di Abu Dawud. Tetapi ada ulama yang berpendapat yang mengatakan bahwa jika ada orang yang melakukan hal seperti ini, maka itu hukumannya seperti orang yang melakukan zina. Jika orang tersebut itu ghair muhsan, artinya ghair muhsan itu orang yang belum pernah melakukan pernikahan, maka itu sama seperti orang yang berzina, seperti orang yang belum menikah. Seperti orang yang belum menikah, maka hukumannya itu harus dicambuk selama 100 kali sebanyak 100 kali cambukan yang diarak, dilapang seperti itu oleh masyarakat, diarak begitu. Kemudian jika dia masih hidup, ketika sesudah 100 kali cambukan, maka dia tidak boleh pulang ke kampungnya sendiri, tetapi orang tersebut harus diasingkan ke kampung yang lain, artinya di tempat yang sangat jauh dari manusia lah istilahnya seperti itu. Jadi harus diasingkan. Berapa lama diasingkannya itu? Yaitu selama 1 tahun. Baru kemudian orang tersebut bisa kembali ke kampungnya tersebut setelah menjalani 1 tahun di tempat perasingan itu. Dan yang kedua adalah bagi orang yang muhsan. Muhsan itu adalah orang yang sudah menikah. Kalau orang yang sudah menikah, maka hukumannya ya sama seperti orang yang muhsan. Orang yang muhsan itu yaitu berarti harus dihad atau dirajam. Harus dirajam sampai meninggal. Maka hukumannya ini sama seperti orang yang menyetubuhi binatang. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Mazani. Jadi pendapat ini orang yang menyetubuhi binatang disamakanlah seperti orang yang berzina. Ini yang dikatakan oleh pendapat oleh Imam Al-Mazani.
Tetapi ada yang dipilih oleh Imam Abu Abbas Ibnu Suraj dan Imam Abu Sa'id, dikatakan tidak perlu seperti ini. Maka orang yang menyetubuhi binatang itu hanya ditakzir saja begitu. Jadi dia mendapatkan denda lah seperti itu. Tidak sampai dicambuk ataupun tidak sampai harus dibunuh mati. Nah, jadi di dalam hukumannya itu memang ada beberapa pendapat ulama. Tetapi seperti yang belum saya pernah sampaikan pula, untuk sekarang kita di zaman sekarang ini, maka cukuplah hanya orang itu saja yang mengetahui begitu. Artinya jika orang tersebut mempunyai atau pernah melakukan dosa seperti ini, misalkan zina ataupun apapun itu dengan apapun caranya, maka lebih baik orang itu jangan banyak berbicara. Cukup saja dosa itu dia pendam sendiri, kemudian dia betul-betul taubat kepada Allah dengan hati yang betul-betul menangis kepada Allah. Jadi taubatnya ikhlas, betul-betul menangis kepada Allah. Insya Allah seberat apapun dosa itu, maka Allah akan mengampuninya. Mungkin begitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.